Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajar Sari dengan NIM 2104265, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan studi independen mengenai sistem informasi manajemen di stasiun PT KAI Gambir. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang stasiun PT KAI Gambir ini. PT KAI Gambir ini merupakan salah satu stasiun kereta api yang terletak di kota Jakarta, Indonesia. Stasiun ini merupakan bagian dari jaringan kereta api yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia atau juga bisa disebut dengan Persero, PT KAI. Jadi awalnya stasiun ini dibangun pada tahun 1929 dengan gaya arsitektur Hindia Belanda pada masa kolonialnya. Jadi stasiun ini dikenal dengan nama Koningsplein Station. Setelah kemerdekaan Indonesia, stasiun ini berganti nama menjadi Stasiun Gambir sesuai dengan daerah lokasinya, yaitu di Gambir, Jakarta Pusat. Selanjutnya, alasan saya memilih instansi stasiun PT KAI Gambir ini yang pertama yaitu pengelolaan sistem informasi di stasiun PT KAI Gambir ini adalah instansi yang terkait dengan PT KAI atau Persero yang memiliki sistem informasi yang kompleks untuk mengelola operasional stasiun dan informasi terkait dengan jadwal kereta, tiket, pengaturan keberangkatan, dan data penumpang. Jadi dalam observasi yang saya temui dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem informasi itu digunakan untuk memfasilitasi operasi sehari-hari dan pengelolaan data, juga pengambilan keputusan di PT KAI Gambir ini. Dan yang kedua yaitu penerapan teknologi informasi. Dalam konteks sistem informasi manajemen, penting untuk mempelajari penerapan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Dalam observasi di stasiun PT KAI Gambir ini dapat memberikan kita gambaran tentang teknologi informasi yang digunakan untuk operasional di dalam stasiun, seperti sistem pemesanan tiket online, penggunaan barcode, sistem informasi manajemen kepegawaian, dan sistem pendukung pengambilan suatu keputusan. Dan yang ketiga yaitu manajemen proses bisnis. Maksudnya, dalam observasi ini di stasiun ini dapat membantu dalam memahami proses bisnis yang terjadi di PT KAI, terutama terkait dengan manajemen stasiun, manajemen penumpang, manajemen keberangkatan dan kedatangan kereta. Hal ini dapat melibatkan identifikasi proses bisnis, alur kerja, peran individu dan tim yang menjalankan suatu proses ini, serta evaluasi efisiensi dan efektivitas proses tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengalaman pelanggan. Stasiun PT KAI Gambir melayani banyak penumpang setiap harinya, sehingga observasi di stasiun ini dapat memberikan pemahaman tentang pengalaman pelanggan dalam menggunakan layanan kereta api. Hal ini dapat melibatkan pengamatan langsung terhadap antrian tiket, pengalaman naik kereta, fasilitas yang tersedia di stasiun, maupun serta interaksi dengan petugas. Oke, next selanjutnya ada keamanan dan privasi data. Jadi dalam pengelolaan data pribadi penumpang diperhatikan penting dalam sistem informasi manajemen ini. Observasi di stasiun ini dapat melibatkan studi tentang kebijakan keamanan data yang diterapkan. Jadi langkah-langkah perlindungan privasi ini, lalu kepatuhan terhadap regulasi data penumpangnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan itu tentang teori observasi di stasiun PT KAI Gambir. Yang pertama yaitu ada teori sistem informasi. Teori sistem informasi ini merupakan teori yang pendekatannya memandang sistem informasi sebagai entitas yang terdiri dari komponen-komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, manusia, prosedur, dan data.
Jadi dalam observasi di lapangan dapat menerapkan teori ini dengan fokus pada pengamatan terhadap bagaimana sistem informasi di stasiun PT KAI Gambir diimplementasikan, digunakan, dan dikelola. Hal ini mencakup pengamatan terhadap komponen teknologi, integritas dan penggunaan data dan pengambilan keputusan, dan efektivitas sistem informasi dalam mendukung kegiatan operasional manajerial di stasiun. Selanjutnya ada itu teori penerimaan teknologi. Maksudnya dalam observasi di lapangan tentu melibatkan penerapan teori penerimaan teknologi ini yang berfokus pada pengamatan bagaimana pengguna di stasiun PT KAI Gambir menerima dan mengadopsi teknologi informasi yang digunakan dalam sistem informasi manajemen. Jadi hal ini meliputi pengamatan terhadap persepsi pengguna terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan sistem, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi ini, serta strategi yang digunakan oleh PT KAI untuk mendorong adopsi teknologi informasi oleh pengguna. Jadi teori selanjutnya yaitu teori manajemen pengetahuan. Maksudnya teori ini berkaitan dengan pengelolaan pengetahuan dalam suatu organisasi. Observasi di lapangan dapat melibatkan pengamatan terhadap bagaimana PT KAI Gambir ini mengelola pengetahuan yang terkait dengan sistem informasi dan operasional stasiun. Hal ini dapat mencakup pengamatan terhadap praktik pengumpulan, penyimpanan, dan berbagai pengetahuan, penggunaan basis pengetahuan, serta upaya PT KAI dalam meningkatkan manajemen pengetahuan untuk mengoptimalkan kinerja di stasiun. Dan selanjutnya yaitu teori perubahan organisasi. Maksudnya, observasi di lapangan dapat melibatkan teori perubahan ini yang berkaitan dengan bagaimana organisasi mengelola perubahan dalam konteks sistem informasi manajemen. Hal ini mencakup pengamatan terhadap bagaimana PT KAI mengimplementasikan perubahan dalam sistem informasi, pembaruan teknologi atau perubahan proses bisnis terkait dengan sistem informasi. Pengamatan ini dapat meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan perubahan oleh anggota organisasi, strategi komunikasi dan pelibatan yang dilakukan PT KAI, serta evaluasi dampak perubahan pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan stasiun. Oke, selanjutnya kita akan membahas hubungan manajemen dengan administrasi publik. Jadi, hubungan mereka ini saling berkaitan karena hubungan antara manajemen stasiun PT KAI Gambir ini dalam administrasi publik ini mencakup beberapa hubungan yang mungkin ada antara keduanya. Yang pertama, pengaturan dan kebijakan. Maksudnya di sini administrasi publik ini bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terkait transportasi publik termasuk kereta api. Jadi manajemen stasiun PT KAI Gambir ini harus beroperasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau instansi administrasi publik terkait. Mereka perlu mematuhi peraturan yang berkaitan dengan keselamatan, jadwal kereta, tarif, dan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya ya ada itu pengelolaan sumber daya. Jadi manajemen stasiun PT KAI Gambir perlu mengelola sumber daya yang dimilikinya seperti staf, infrastruktur, dan anggaran. Jadi dalam hal ini administrasi publik dapat memberikan pedoman dan aturan terkait pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Jadi mereka perlu mengelola stasiun dengan baik, termasuk perekrutan, pelatihan, dan pengawasan staf, serta pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur dalam stasiun. Jadi selanjutnya ada pelayanan publik. Stasiun PT KAI Gambir ini berperan penting dalam memberikan layanan transportasi kepada masyarakat. Administrasi publik memiliki peran dalam memastikan bahwa layanan publik yang disediakan oleh PT KAI Gambir ini memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk keamanan, keandalan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi pengguna jasa. Administrasi publik juga dapat memonitor dan mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan oleh stasiun PT KAI Gambir ini.
Oke, next yang selanjutnya keterbukaan informasi. Jadi administrasi publik mendorong keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maksudnya manajemen stasiun PT KAI Gambir ini diharapkan memberi akses informasi kepada masyarakat terkait jadwal kereta, tarif, rute, dan layanan lainnya. Mereka perlu mematuhi peraturan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan informasi kepada publik. Selanjutnya ada pengelolaan krisis dan keadaan darurat. Dalam situasi krisis atau keadaan darurat, administrasi publik berperan dalam koordinasi dan penanganan darurat. Maksudnya manajemen stasiun PT KAI Gambir dapat berkoordinasi dan dengan instansi administrasi publik terkait dalam menghadapi situasi darurat yang mempengaruhi operasional dalam stasiun, seperti bencana alam, gangguan keamanan, dan kejadian lainnya. Jadi, dalam hubungan antara manajemen stasiun PT KAI Gambir dan dengan administrasi publik, penting untuk menjaga keteraturan, keamanan, dan pelayanan yang baik dalam sistem transportasi kereta api. Jadi kerjasama dengan koordinasi yang baik antara kedua belah pihak diperlukan untuk memastikan keberhasilan operasional stasiun dan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana etika dalam sistem informasi manajemen atau disingkat jadi SIM. Yang pertama, prinsip etika di stasiun PT KAI Gambir ini sangat diperlukan. Yang pertama itu ada namanya kerahasiaan. Etika dalam sistem informasi manajemen menekankan perlu menjaga kerahasiaan informasi yang disimpan dan dikelola oleh sistem. Karena manajemen stasiun PT KAI Gambir harus memastikan bahwa informasi sensitif seperti data pribadi penumpang, jadwal kereta, dan informasi internal perusahaan tidak diakses atau digunakan oleh pihak tidak berwenang gitu. Jadi perlindungan terhadap kerahasiaan informasi ini dapat dilakukan melalui penggunaan akses yang tepat, perlindungan fisik dan teknis, serta kebijakan privasi yang jelas. Oke, selanjutnya yaitu integritas. Jadi integritas ini etika sistem informasi manajemen yang menjaga integritas informasi yang disimpan dalam sistemnya. Jadi informasi yang disimpan itu harus akurat, lengkap, dan tidak memanipulasi secara tidak sah. Maka manajemen stasiun PT KAI Gambir harus memastikan bahwa proses pengumpulan atau pemrosesan atau penyimpanan informasi dilakukan dengan integritas yang tinggi, serta mengimplementasikan kontrol keamanan yang memadai untuk mencegah perubahan atau manipulasi yang tidak sah. Selanjutnya ketersediaan. Etika dalam sistem informasi menuntut bahwa informasi yang dikelola harus tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang ketika dibutuhkan. Gitu. Jadi selanjutnya etika penggunaan. Etika dalam sistem informasi juga melibatkan penggunaan informasi yang bertanggung jawab. Maksudnya manajemen stasiun PT KAI Gambir ini perlu memastikan bahwa akses penggunaan informasi dilakukan dengan adil, sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ditetapkan. Jadi selanjutnya ada itu keadilan. Etika sistem informasi manajemen juga menekankan pentingnya perlakuan adil setara terhadap informasi yang dikelola. Jadi manajemen PT KAI Gambir ini perlu memastikan bahwa semua pihak yang berhubungan dengan sistem informasi ini, termasuk penumpang, karyawan, dan mitra bisnis, diperlakukan secara adil dalam hal akses, perlindungan privasi, dan pemanfaatan informasi yang relevan. Oke, selanjutnya ada metode dalam lapangan ketika saya observasi. Yang pertama, metode yang digunakan itu metode ceramah. Maksudnya PT KAI Gambir ini menyampaikan ceramah kepada mahasiswa kunjungan dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap perusahaan, operasional stasiun, sistem informasi manajemen, dan isu-isu terkait. Jadi yang dibahas dalam ceramah ini yaitu sejarah dan profil perusahaan PT KAI dan adapun operasional stasiun.
dan sistem informasi manajemennya juga, keselamatan dan keamanan, dan isu terkini terhadap tantangan gitu. Selanjutnya ada observasi partisipatif yang juga disampaikan oleh PT KAI Gambir terhadap mahasiswa. Dalam metode ini, saya terlibat secara langsung dalam kegiatan atau situasi yang diamati di stasiun, sehingga saya dapat pemahaman yang lebih mendalam tentang proses kerja, interaksi antar individu, dan dinamika operasional yang terjadi di stasiun PT KAI Gambir. Dan yang saya temui itu ada partisipasi aktif. Saya terlibat secara aktif dalam kegiatan yang diamati di stasiun PT KAI Gambir ini. Saya dapat mengamati proses kerja, melihat rutinitas staf. Melalui partisipatif ini, saya dapat melihat langsung bagaimana sistem informasi manajemen yang dilakukan dalam praktik sehari-hari di stasiun PT KAI Gambir ini. Dan yang kedua yaitu ada pengamatan mendalam. Saya mengamati secara seksama proses kerja, interaksi antar individu, dan dinamika operasional yang terjadi di stasiun PT KAI Gambir ini. Mereka dapat mencatat observasi mereka secara sistematis, baik dalam bentuk catatan lapangan, jurnal, dan media yang lain, intinya yang relevan. Jadi, observasi ini memungkinkan saya untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang informasi sistem manajemen yang digunakan di stasiun. Selanjutnya, wawancara partisipatif. Selain melakukan observasi, saya juga dapat melakukan wawancara dengan staf manajemen, karyawan, atau penumpang pengguna stasiun PT KAI Gambir ini. Jadi wawancara ini dilakukan dalam konteks partisipatif, di mana saya terlibat aktif dalam interaksi dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan, kebutuhan, tantangan, dan pengelolaan sistem informasi di stasiun PT KAI Gambir ini. Lalu saya juga mendapatkan pembelajaran melalui pengalaman. Metode observasi partisipatif mungkin saya untuk belajar melalui pengalaman langsung di lapangan. Saya dapat melihat, merasakan secara langsung bagaimana sistem informasi manajemen diimplementasikan dan berinteraksi dengan pengguna dan lingkungan operasional. Pembelajaran melalui pengalaman ini memberikan wawasan yang berharga dan memperkaya pemahaman bagi saya tentang praktik sistem informasi manajemen di stasiun PT KAI Gambir ini. Dan selanjutnya juga ada wawancara. Metode ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden yang terkait dengan sistem informasi manajemen di stasiun PT KAI Gambir ini. Jadi wawancara yang saya lakukan terhadap staf, karyawan, dan pengguna sistem ini untuk mendapatkan wawasan tentang penggunaan, kebutuhan, tantangan, dan pengelolaan sistem ini. Adapun identifikasi responden, saya telah menyiapkan calon responden yang relevan untuk diwawancarai, yaitu stafnya, karyawan, dan penggunaan sistem yang terlibat dalam pengelolaan sistem informasi PT KAI ini. Jadi tujuan wawancara itu untuk memahami penggunaan sistem, tantangan yang dihadapi, kebutuhan pengguna, dan hal yang relevan yang penelitian perlukan untuk observasi yang dilakukan. Jadi yang kedua itu ada penentuan pertanyaan yang saya ajukan, yaitu merencanakan pertanyaan yang akan saya ajukan kepada responden. Pertanyaan ini berupa pertanyaan seputar kegiatan di stasiun PT KAI Gambir secara lebih rinci agar saya dapat memahaminya. Lalu saya juga menentukan pertanyaannya, pertanyaan berupa pertanyaan seputar kegiatan di situ. Jadi persiapan wawancara juga saya persiapan melaksanakan wawancara di lapangan. Persiapan ini meliputi membuat daftar pertanyaan, memahami konteks dan lingkungan operasional stasiun. Yang metode alatnya yang saya gunakan yaitu perekam wawancara, bisa seperti HP dan catatan tertulis. Lalu selanjutnya pelaksanaan wawancara, saya melakukan wawancara responden secara langsung di PT KAI Gambir. Wawancara dilakukan secara tatap muka karena diberi waktu. Saya perlu menghormati waktu dan kesibukan responden serta memastikan lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk wawancara. Oke, selanjutnya ini adalah gambar di mana saya melakukan observasi di stasiun PT KAI Gambir. Beberapa lampiran yang saya tampilkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu observasi. Jadi dalam observasi
di PT KAI Gambir dengan fokus pada sistem informasi manajemen, ada beberapa teori yang saya terapkan. Yang pertama yaitu teori sistem informasi. Teori sistem informasi ini pendekatannya memandang sistem informasi sebagai entitas. Maksudnya terdiri dari komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, manusia, prosedur, dan data. Jadi observasi di lapangan dapat menerapkan teori ini, fokus pengamatan bagaimana sistem informasi di stasiun kereta Gambir ini diimplementasikan, digunakan, dan dikelola. Lalu selanjutnya ada teori penerimaan teknologi. Observasi di lapangan dapat melibatkan penerapan teori penerimaan teknologi yang berfokus pada pengamatan bagaimana pengguna di stasiun PT KAI Gambir ini dapat menerima dan mengadopsi teknologi informasi yang digunakan dalam sistem informasi manajemen. Lalu selanjutnya teori manajemen pengetahuan. Teori ini berkaitan dengan pengetahuan yang ada di stasiun PT KAI Gambir yang mengelola secara operasional stasiun, mencangkup pengamatan terhadap praktik pengumpulan, penyimpanan, dan berbagai pengetahuan yang berbasis mengenai PT KAI Gambir ini. Lalu ada teori perubahan organisasi. Maksudnya observasi di lapangan dapat melibatkan teori perubahan organisasi yang berkaitan dengan bagaimana organisasi mengelola perubahan dalam konteks sistem informasi manajemen. Hal ini mencangkut pengamatan terhadap bagaimana PT KAI mengimplementasikan perubahan dan sistem informasi, pembaruan teknologi, dan perubahan proses bisnis terkait dengan sistem informasi PT KAI Gambir. Jadi hubungan dalam hal ini dapat mencangkup bagaimana juga hubungan administrasi terhadap stasiun PT KAI Gambir ini. Lalu sistem pengambilan keputusan di PT KAI Gambir ini melibatkan berbagai elemen dalam proses yang membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat dan efektif. Ada yang pertama itu pengumpulan data. Jadi dalam pengumpulan data di pengambilan keputusan ini, sistem informasi manajemen di stasiun PT KAI Gambir mengumpulkan data di berbagai sumber seperti penjualan tiket, data operasional, data penumpang, dan informasi terkait lainnya. Jadi data ini dikumpulkan secara rutin dan disimpan dalam basis data yang dapat diakses oleh manajemen. Selanjutnya ada analisis data. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pemrosesan informasi. Informasi yang dihasilkan dari analisis data diproses dan diberikan kepada manajemen dalam bentuk yang mudah dipahami dan relevan. Selanjutnya ada itu pendukung keputusan. Sistem informasi manajemen pada stasiun PT KAI Gambir juga dapat menyediakan alat atau perangkat lunak yang mendukung suatu keputusan. Ini termasuk sistem informasi berbasis komputer yang dirancang khusus untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang baik. Sebagai contoh yaitu sistem manajemen inventaris yang membantu merencanakan pengadaan dan persediaan, atau sistem perencanaan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan pelayanan dan pengambilan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi terhadap tantangan yang dihadapi oleh stasiun. Oke, selanjutnya kesimpulan tentang stasiun PT KAI Gambir yang saya ambil untuk studi independen. Pentingnya kesimpulan ini untuk meringkas dari atas sampai ke bawah bagaimana hasilnya gitu. Jadi pentingnya sistem informasi manajemen karena memiliki peran krusial dalam operasional stasiun PT KAI Gambir ini. Sistem ini membantu dalam pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Jadi dalam peningkatan layanan pelanggan dalam sistem informasi manajemen ini membantu meningkatkan kualitas layanan pelanggan di stasiun PT KAI Gambir. Lalu selain itu, pengambilan keputusan yang baik dalam sistem informasi manajemen dapat memberikan manajemen PT KAI Gambir dengan informasi yang relevan dan akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi data yang terkumpul dapat dianalisis melalui sistem ini membantu merencanakan strategi, mengidentifikasi tren, dan mengevaluasi kinerja operasional. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.